Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh, wabil khusus Bapak Ketua DKM Pak Ustadz Husni Da'i, Pak Dr. Irwan Rauf sesepuh kita, juga Pak Udin Samsudin, Pak Budiarjo sesepuh kita. Demikian pula Pak Rustandi dan Pak Arjuna. Tidak lupa Pak Ius dan Pak Yudis. Pak Suswono ada? Oh, ada kemarin, minggu yang lalu nggak ada, ke Makassar. Alhamdulillah sekarang hadir. Ibu-ibu jamaah yang juga semangat hadir bersama bapak-bapaknya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul pada pengajian rutin kita hari Sabtu. Kita Mu'ahtarul Ahadits hari ini. Masih pelajaran ke-32. Berapa? 34. Oh ya. Hadis keberapa, Pak? 1500. Hah? 1500? Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul rabi wassalasun. Itu ya. Pelajaran yang ke-34. Birru'ya wal adhkariha. Membicarakan tentang mimpi dan segala yang berkaitan dengan doa ketika kita mendapatkan mimpi. Hadirin sekalian yang saya hormati, Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan permintaan kamu. Itu tantangan Allah kepada kita. Lalu Nabi menjabarkan doa-doa yang harus kita minta dan waktu kapan kita harus berdoa. Sampai dalam pasal sekarang ini Allah mengajarkan kepada kita, Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana, apa yang harus kita ucapkan kalau kita bermimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Rawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Dari Imam Bukhari radhiyallahu an, dia berkata, Sami'tu Rasulullah yaqulu, aku mendengar Rasul telah bersabda, lam yadqa minan nubuwati illal mubasyirat, tidak akan tersisa di akhir zaman dari kenabian illal mubasyirat, kecuali berita-berita gembira. Di situ dikatakan tiada yang tersisa sesudah kenabian kecuali hanya berita-berita gembira. Qalu, sahabat berkata, wa mal mubasyirat, ya Rasulullah, apa berita gembira itu? Apa yang kami harus bergembira? Qala, Nabi berkata, yang dikatakan mubasyirat itu ar-ru'ya sholihah, mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Semua kita pernah mimpi, Pak. Mimpi kadang baik dan kadang buruk. Mimpi kadang-kadang menyenangkan dan kadang-kadang tidak menyenangkan. Nah, kata Nabi, berita yang baik adalah mimpi yang soleh, mimpi yang baik. Lalu kata Nabi, iza taqarraba zaman, apabila telah dekat hari kiamat. Taqarraba, apabila telah dekat zaman, waktu, maksudnya waktu kiamat. Lam takad ru'yal mu'min takdzib, hampir tidak pernah terjadi bohong mimpi seorang yang beriman. Artinya mimpi yang orang beriman itu selalu baik. Wa ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi seorang yang beriman itu 46% dari kenabian. Sittatin wa arba'ina artinya 46 juz'an bagian. 46% dari mimpi seorang yang beriman itu adalah merupakan bagian dari keimanan. Seakan-akan kalau itu kepada Nabi wahyu, tapi kalau kepada orang yang beriman itu berita gembira, mubasyirat namanya, Pak. Kalau Nabi bermimpi itu wahyu, perintah. Nabi Ibrahim mimpi. Dalam mimpinya dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Itu dalam mimpi, Pak. Wahyu. Nabi ketika terjadi perang Hudaybiyah, pada waktu itu terjadi Nabi ditolak datang ke Hudaybiyah, gak boleh datang, boleh datang tahun depan. Maka Nabi menerima itu. Lalu Nabi pulang. Ceritanya cepatnya, kalau mau bacanya dalam surat Al-Fatah, Pak Ustadz.
dalam surat Al-Fatah. Nabi pulang. Tapi di tengah jalan Nabi bermimpi. Dalam mimpinya Nabi mendapatkan berita dari Allah, wahyu dari Allah, bahwasanya tahun depan kota Mekah akan dibuka. Tahun depan setiap orang mukmin yang datang ke Mekah akan masuk dengan aman. Tidak akan ada yang melarang dan mengganggu. Bahkan semua orang yang ada di Mekah menyambut kedatangan Nabi. Itu belum terjadi, tapi sudah ada berita dalam mimpi Nabi. Maka mimpi Nabi itu wahyu. Kalau kepada Nabi. Tapi kalau yang mimpinya itu orang yang beriman, ada berita gembira dalam mimpi orang yang beriman itu, maka itu berarti mubasyirat namanya, Pak. Umpamanya Pak Husni Dai bermimpi. Dalam mimpinya itu Allah memberitahu kepada Pak Husni Dai bahwa tahun 2026 akhir akan terjadi pergantian presiden. Belum terjadi kan? Akhir, sekarang baru awal. Tapi mimpi Pak Husni akhir 2026 akan terjadi pergantian presiden. Dan Pak Husni Dai sangat berharap ada pergantian presiden. Lalu mimpi itu, maka itu namanya Pak Husni Dai mubasyirat. Setiap mimpi orang yang beriman di akhir zaman hampir semuanya mubasyirat. Kalau yang mimpinya itu orang beriman, kalau yang mimpinya itu orang soleh, umpamanya para ulama, para masyayikh, mereka bermimpi dan beritanya dalam mimpinya itu berita baik, maka mimpi ulama itu namanya mubasyirat. Di akhir zaman nanti mimpi-mimpi orang yang beriman itu selalu mendatangkan berita yang membahagiakan buat umat. Lalu dari siapa yang harus kita terima mimpinya itu? Kata Nabi, asdaqukum ru'yan, yang paling benar mimpi yang disampaikan kepada kita adalah asdaqukum hadisan. Kalau yang menceritakan mimpinya itu adalah orang yang paling jujur dalam bicara. Kalau kiainya tukang bohong mah jangan diterima. Yang diterima itu adalah mimpi orang yang kalau bicara jujur, tidak pernah berdusta. Sehingga mimpi yang dia ceritakan itu benar-benar terjadi. Kan kadang-kadang bisa terjadi orang nggak mimpi nggak apa, tapi pura-pura katanya dia, saya mimpi bertemu dengan Nabi semalam. Tapi tukang bohong, mana enak entong dipercaya. Mimpi yang benar itu kalau datangnya dari orang yang jujur dalam berbicara. Demikian
Tuh di situ kan katanya mimpi di antara kalian adalah orang yang paling benar bicaranya. Jadi yang dikatakan yang mimpi yang benar itu adalah orang kalau yang menceritakan mimpinya itu adalah orang yang jujur. Orang yang kalau bicara tidak pernah bohong. Begitu katanya Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a fil manami, man ra'ani fil manam. Barusan sudah saya ceritakan Pak. Barang siapa yang memimpikan aku dalam tidurnya, kalau ada orang yang mimpi dan dalam mimpinya itu dia bertemu dengan aku, maka itu berarti payaroni fil yakzoh, dia itu akan melihat aku dalam keadaan tidak tidur. Dalam keadaan dia tidak tidur, nanti dia akan bertemu dengan aku. Dan dalam mimpinya dia bertemu dengan aku itu pasti benar. Kalau keluarnya dari mulut orang jujur. Kenapa? Au kana ra'ani fil yakdzah. Kenapa? La yatamassalu syaitan bi. Setan tidak bisa menyerupai aku. Bapak-bapak, nanti ada hadisnya. Mimpi yang baik itu dari Allah. Dan mimpi yang jelek itu dari setan. Oleh karena itu, kalau ada tukang bohong tapi menceritakan mimpi bertemu dengan Nabi, dia bohong. Kenapa? Karena Nabi oleh setan tidak bisa ditiru tubuhnya. Tubuh Nabi nggak bisa diserupai oleh setan. Kalau saya Pak, diri saya, setan bisa menyerupai saya. Malam-malam saya datang ke rumah Pak Budi, padahal bukan saya yang datang, setan menyerupai saya untuk pinjam uang. Pak Budi karena lihat saya yang datang langsung aja ambil uang di lemari, dikasih. Padahal bukan saya Pak Budi, setan menyerupai saya. Setan bisa menyerupai saya, tapi menyerupai Nabi, setan tidak akan mungkin. Sebab Nabi tidak bisa diserupai oleh setan. Karena itu, kalau ada orang bermimpi bertemu dengan Nabi, kalau dia itu orang baik, itu berarti beritanya benar. Dia benar-benar bertemu dengan Nabi dalam mimpinya, itu mubasyirat. Tapi kalau dia itu tukang bohong, dia katakan dia bertemu dengan Nabi, itu bohong. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi. Dalam mimpi pun setan tidak bisa menyerupai Nabi. Sebab mimpi itu ada yang datang dari Allah, ada yang datang dari setan, Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis 1502,
Idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha, apabila seseorang di antara kalian mengalami mimpi yang disukai, yang disenangi, yang membahagiakan, fa innama hiya minallah. Tadi sudah saya katakan, Pak, kalau mimpinya mimpi baik itu dari Allah. Fahri ahmadillah alaiha. Apa yang Bapak harus ucapkan kalau malam-malam mimpi terbangun, mimpinya indah? Pak Rustandi, mimpi umroh, menyenangkan kan? Maka Pak Rustandi begitu bangun, alhamdulillah. Sebab itu mubasyirat, berita bahwa Pak Rustandi sebentar lagi akan dapat rezeki buat umroh. Dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Dipasihan ku Pak Budi ongkosnya. Itu mubasyirat. Ucapkan alhamdulillah. Wala yuhaddisu biha illa ma yuhibbu. Jangan bercerita ke siapa-siapa kecuali kepada orang yang kita senangi. Harus tadi ulah nyari tadi pinggir jalan, tapi ceritalah kepada Pak Arjuna. Kan Pak Rustandi senang tuh kepada Pak Arjuna. Bicara Pak Arjuna, tadi malam saya bermimpi indah. Saya pergi umroh Pak Arjuna. Maka Pak Arjuna bilang alhamdulillah, mudah-mudahan segera terlaksana. Itu kalau kita mimpi baik. Boleh cerita, tapi jangan cerita kepada orang yang tidak baik. Sebab ditertawakan, bukan didoakan. Malah yang ceritakan, arek bisa ke Mekah ya, umroh di mana sih ya, boga duit oge, tong ngimpi sih dah. Begitu barangkali. Tapi kalau orangnya yang baik, yang menyenangkan, maka dia akan berkata, alhamdulillah Pak, mudah-mudahan segera terlaksana. Kalau didoakan lain, malah didoakan. Karena itu Pak Rustandi jangan cerita pada orang yang tidak disenangi. Wa idza ra'a ghairu dzalik, kalau seseorang itu mimpi yang bukan demikian, dalam arti kata mimpi bukan yang baik, tapi mimpi yang tidak baik, mimpi dikejar-kejar macan, nggak menyenangkan kan? Ada yang suka begitu? Ada yang pernah kan ya, gua semalam mimpi di udag-udag macannya. Nggak usah cerita, nggak usah cerita katanya. Fa innama hiya minasyaiton, itu mimpi datangnya dari setan. Setan yang menggoda kita supaya kita takut. Akhirnya siang malam mikirkan, apa ini ya akibatnya, ini mimpi apa ini, apa celaka yang bakal datang. Akhirnya gitu nanya kali itu kadi pang takwilkeun deung mimpi saya. Maka saya katakan, oh mimpi eta mah bakal menang rezeki loba isukan. Ada yang begitu, oh sia bakal kedeung deui maot sia. Bisa jadi kan, oleh karena itu dikatakan ini falyasta'id min syarriha, maka minta perlindunganlah kepada Allah dari jeleknya mimpi itu. Jadi Pak Rustandi lamun mimpi di udag-udag meong, maka begitu bangun Pak Rustandi mengucapkannya adalah Allahumma inni a'udzubika min syarri ru'yaya.
Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejelekan mimpiku. Begitu pada sandi. Lalu walayat kurha li ahadin. Jangan sekali-kali kamu menceritakan mimpi jelek itu kepada siapapun. Tang kudu cacarita. Pak Yus, tang kudu cacarita lamun mimpi goreng. Kenapa? Fa innaha la tadurruhu, kalau kamu mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min syarri ru'yaya, fa innaha la tadurruhu, maka mimpi yang jelek itu tidak akan mendatangkan bahaya apa-apa. Apalin Pak? Kalau Bapak mimpi jelek, hendaklah Bapak berdoa minta perlindungan. Kalau Bapak mau pakai bahasa Indonesia, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dampak jelek mimpiku. Kalau nu pinter bahasa Arab, bukan berarti wajib bahasa Arab, sebab Allah bukan milik orang Arab. Maka ucapkan oleh kita, Allahumma inni a'udzubika min syarri ru'yaya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejelekan mimpiku. Apa Pak Yus? Apa? Untuk apal mah anak kiai. Pak Yus itu anak kiai Pak. Saya kenal ayahnya, Kiai Tabtoni dulu itu. Karena pernah tinggal di Cilendek juga kan Pak Yusnya. Pernah tinggal di Cilendek beliau. Selesai pelajaran 34. Ad-darsul khamis wa salasun fi fadlil ijtima' ala dzikrillah. Pelajaran yang ke-35 adalah menceritakan tentang keutamaan berkumpul untuk zikir. Kapan Pak Budi? Udah dilaksanakan? Perkumpulan zikir. Ini dalilnya nih. Ya. Bapak-bapak, kalau Pak Budi nanti akan mengadakan pertemuan setiap malam Jumat untuk zikir, ini dalilnya. Yang menganjurkan kita melakukan itu. Qala Allah Ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Sabarlah kamu, jangan gugurutu, jangan mengeluh ketika kita berkumpul bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya, yang berzikir pada Tuhannya, bil godati, di waktu pagi, wal asyi, atau di waktu sore, yuriduna wajhahu, dengan tujuan untuk mencari ridhonya. Itu berarti kita dianjurkan Pak, pagi dan sore selalu zikir pada Allah. Boleh sendirian Pak,
di rumah, boleh sendirian di masjid. Tapi di sini hadisnya menunjukkan berkumpul bersama-sama orang yang zikir. Berarti rame-rame. Kumpul di masjid kah, di majlis kah, untuk berzikir. Mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, dan seterusnya. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Karena afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir, ketahuilah oleh kamu, itu adalah ucapan la ilaha illallah. Oleh karena itu, mari Pak kita adakan zikir bersama. Kalau sudah kumpul untuk berzikir, jangan gelisah. Pak Arjuna, jangan mengeluh. Jangan katakan iraha ieu konsumsina keluarnya. Lila amat sih ieu. Lila sote lamun anu mimpin zikirna teu bisa ngeureunkeun. Pak Arjuna, pada satu hari ada yang meninggal. Pak Husni Dai sebagai pemimpin zikir tahlil orang yang meninggal nggak ada. Nu aya Pak RT pemimpin, Pak RT pemimpin kan Pak RT muhun. Saya pemimpin RT, pimpin Pak tahlil. Aing teu bisa sih. Gampang Pak. Mulai la ilaha illallah. Pakai komando we. Saya mimpin tak mimpin apa ya? Mulai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Geus 100 ieu ngeureunanana kumaha ya? Teu bisa ngeureunnan. Hayu terus geus 200 teu bisa ngeureunnan keneh wae, bingung manehna. Akhirna jamaah keluar saurang tinggal sorangan manehna. Itu bisa jadi Pak Arjuna kalau Pak Husni Dai-nya nggak ada, dipimpin oleh Pak RT. Mohon maaf Pak RT di dia mah pinter tahlil ya. Padahal ngeureunnan tahlil teh gampang, kasih dah. Aya nu keplok ka saurang. Eureun kabeh. Atau dipanjangkan aja yang terakhirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, eureun kabeh. Jadi begitulah Pak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala sesungguhnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala malaikatun, ada malaikat yang ditugaskan setiap hari yatufuna fit turuq, untuk berkeliling di jalan-jalan. Setiap hari itu Pak Budi, saban sehari saban malam itu ada malaikat yang keliling. Untuk apa itu malaikat ditugaskan keliling?
yaltamisuna ahla dzikri, mencari orang-orang yang sedang berkumpul zikir. Sekali lagi, mencari orang-orang yang sedang berkumpul zikir. Fa iza wajadu, andai kata salah satu dari malaikat yang ditugaskan mencari orang yang berzikir itu menemukan, umpamanya lewat di Darul Jannah, kebetulan Darul Jannah lagi ada zikir yang dipimpin oleh Pak Budi. Tanadau, maka malaikat yang sedang bertugas dan mendapatkan orang yang lagi zikir di Darul Jannah, dia memanggil. Tanadau, dia menyeru malaikat-malaikat yang lain yang sedang keliling mencari. Apa kata malaikat yang menemukan Darul Jannah? Halumu ila hajatikum, mari ke sini. Ini ada yang kamu sedang cari. Ini ada yang kamu butuhkan. Yaitu, kan kamu sedang mencari orang yang zikir. Iya ayah di dia ya di Darul Jannah. Begitulah kata malaikat yang menemukan itu. Fayahupunahum bi ajniyatihim ilas sama. Maka kemudian sayapnya diturunkan, Pak. Semua malaikat yang lain semuanya datang. Pinuh tah sakuriling Darul Jannah, kehandap-handap ke bawah, ke lapangan tenis penuh oleh malaikat yang menyaksikan orang-orang di Darul Jannah yang sedang berzikir. Lalu apa yang dilakukan oleh malaikat itu? Fayas'aluhum rabbahum, maka malaikat yang keliling itu memohon kepada Tuhan mereka, wa huwa a'lamu bima yaqulu ibadi, padahal Allah tahu apa yang sedang diucapkan oleh hambaku. Qala, maka para malaikat itu yaquluna, ya Allah, yusabbihunaka, mereka sedang bertasbih kepada Engkau ya Allah. Wa yukabbirunaka, mereka sedang bertakbir kepada Engkau ya Allah. Wa yahmadunaka, mereka juga sedang mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Wa yumajjidunaka, mereka juga sedang memuji Engkau ya Allah. Fayaqulu, maka Allah menjawab. Apa kata Allah? Ha ro'ani, apakah itu orang yang sedang kumpul zikir itu mereka lihat aku enggak? Pak Budi yang mimpin tahlil lihat Allah enggak? Pak Arjuna yang ikut tahlil lihat Allah enggak? Pak Budi yang ikut tahlil lihat Allah enggak? Maka malaikat menjawab, fayaquluna la wallahi ma ra'auka, tidak ya Allah, demi Allah mereka berzikir itu tidak melihat Engkau. Gak ada yang lihat kan orang yang zikir itu kepada Allah. Itu malaikat lapor, gak ada yang lihat ya Allah. Fayaqulu, maka Allah berkata lagi, kaifa law ra'auni, kira-kira kalau mereka melihat aku akan bagaimana mereka tahlil?
Maka kalau kita melihat Allah ada di depan kita, pasti tahlil kita akan khusyuk sekali Pak Budi. Pasti tahlil kita mungkin sambil nangis karena rindu bertemu dengan Allah. Fayaquluna law ra'auka, ya Allah, andai kata mereka itu melihat kamu dalam berzikir, kanu asyadun laka ibadatan, mereka lebih kuat beribadah, mereka zikirnya akan lebih semangat, gak ada yang nundutan, gak ada yang main HP, gak ada yang nge-WA kaditu kadia. Semuanya akan betul-betul khusyuk beribadah kalau bisa melihat Allah. Itu kata malaikat. Wa asyadda laka tamjidan, dan akan lebih memuji dan mengagungkan engkau ya Allah. Wa aksyara laka tasbihan, dan mereka akan lebih banyak mengucapkan tasbihnya. Fayaqulu bamaza yas'aluna, pangkat malaikat, mereka minta apa? Itu mereka yang sedang berzikir kumpul, apa yang mereka minta? Apa yang mereka mohon? Yaquluna, maka mereka berkata, sang malaikat lapor pada Allah. Apa kata malaikat? Yas'alunaka jannata, ya Allah, mereka di bawah pimpinan Pak Budi meminta kepada engkau agar dimasukkan ke dalam surga. Mereka semuanya minta surga ya Allah. Qala, lalu Allah, Nabi berkata, yaqulu waha ra'auha, apakah mereka sudah lihat surga? Sampai mereka itu minta surga, emang udah lihat surga? Maka kata malaikat, yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'auha, tidak ya Allah, wahai Tuhanku, demi Allah mereka belum pernah melihat surga. Habis waktunya. Iya, emang udah 55, harusnya 51, udah berhenti dari tadi. Ya, dibilangin saya. Nggak boleh diterusin Pak. Tapi yang jelas kata malaikat mereka tidak lihat. Lalu Allah berkata, wa kaifa idza ra'auha, qala yaquluna law annahum ra'auha maka kanu asyadda 'alaiha hirsan, mereka akan lebih tamak dan mengharapkan terhadap surga. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca. Karena saya sudah diberi isyarat suruh berhenti, ya berhenti aja sampai sini dulu. Nanti kita sambung lagi, insya Allah panjang umur 2 minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang mah tanbihul ghafilin. Demikianlah kita tutup pertemuan kita dengan doa, dan kita awali doa kita dengan Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain.
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin wa ja'alna min ibadika sabirin wa ja'alna min ibadika radina biqadaika wa qadarika wa ja'alna min ibadikal mukhlisina fil ibadah. Allahumma barik lana fil maut wa barik lana fima ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna fa innaka antas syami'ul alim wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.